Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'udah wa mawalah amma ba'd. Para calon mahasiswa ya, kalau boleh saya katakan calon ya, atau mahasiswa ya. Para mahasiswa baru tahun akademi 2024-2025 yang ada dari IAI Darussalam dengan Fakultas Syariah, Tarbiyah, dan Ekonomi Bisnis Islam. Dan ada dari Fakultas dari Akbid ya, Akademi Kebidanan Darussalam Martapura, yang hari ini telah berbahagia memasuki dunia kampus, masuk dalam dunia kampus pada hari ini. Yang kemarin sudah kita mulai dengan doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Hari ini kita masuk ke ranah dunia kampus dengan berbagai permasalahannya. Tadi mungkin sudah kita buka bersama pada hari ini, ya. Tentu saja hari Selasa, tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Hari ini saya selaku pemberi materi tentang sesuai dengan jabatan saya selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan. Ini biasanya itu Wakil Rektor 1 ya. Tapi jangan disebut warik ya. Warik 1, Wakil Rektor. Ada kata yang disebut warik ya. Ya agak kasar dikit lah kalau warik. Dia Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan. Ini tugas saya sebagai pembantu rektor. Rektor kita sudah tahu ya. Profesor Dr. Haji Abdul Hafiz HZMA. Kalau saya baru dokter, belum profesor ya. Dr. Ahmad Fauzan Saleh, MAG, bukan MAG. Alhamdulillah kemarin kalau jenjang pendidikan saya bermula dari pondok pesantren. Pernah hidaiyah di mana? Di Iqdamul Ulum, Tungulirang. Masuk Darussalam sampai meluluskan aliyah diniyah pada tahun 1977. Kemudian dulu tahun ajarannya itu bulan Januari. Jadi persis Desember 1977 itu saya sudah menampakkan diniyah Darussalam. Waktu itu pimpinan pondoknya Kiai Haji Badruddin. Beliau di samping pimpinan pondok juga adalah ketua umum yayasan Pondok Pesantren Darussalam pada saat itu. Kemudian saya masuk ke dulu IAIN Antasari, Institut Agama Islam Negeri Antasari. Masuk saya tahun 1978, ya, pada bulan Januari. Dulu ada yang namanya sarjana muda. Saya menyelesaikan sarjana muda pada tahun 1981. Kemudian masuk lagi jurusan doktoral namanya. Kalau kita mau sarjana S1 itu doktoral. Dulu namanya sarjana lengkap. Nah, masuklah meneruskan sarjana S1 tahun 1982, 84 mohon maaf, saya berhasil mencapai gelar sarjana S1 yang disebut dengan doktorandes dulu ya. Doktorandes 84 sudah doktorandes itu. Alhamdulillah. Nah, kemudian ya kerja di PNS, kemudian di PNS awal masuk di DPN, Departemen Penerangan, tahun 1986. Kemudian karir saya alhamdulillah pada tahun
97 itu anggota DPRD Kabupaten Banjar. Cuma dua tahun aja dulu, 97, 99. Kenapa tidak sampai 5 tahun? Ya karena pada waktu itu adalah adanya reformasi ya, yang kemarin Pak Harto digulingkan. Sehingga waktu itu semua lembaga di stop, termasuk DPRD Kabupaten Banjar yang cuma 2 tahun. 1999 udah keluar. Nah, kemudian saat itu saya ditanya, apa meneruskan ke politik, apa ke PNS? Dulu harus memilih. Nah, saya memilih PNS lah. Nah, saya di PNS. Alhamdulillah dari penerangan zaman Gus Dur, penerangan dibubarkan, saya masuk ke Pemda. Di Pemda tahun 2000, saya alhamdulillah sebagai kabak sosial Kabupaten Banjar. Oh, mewah dulu tuh kabak sosial dulu di mobil, katana, wah luar biasa. Kemudian 5 tahun berikutnya 2006 saya dibawa Pak Rudi Arifin karena beliau terpilih jadi gubernur, dibawa ke Banjarmasin. Nah, kemudian sampai tahun 2006 ya, 2009 saya dipilih menjadi kepala biro. Nah, kemudian tahun 2010 saya berhenti di PNS. Saya masuk ke dunia politik, mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Banjar. Berpasangan Bupati saya adalah Pangeran Hairul Saleh. Alhamdulillah terpilih. 5 tahun, 2018 saya menjadi wakil Bupati Banjar. Pada tahun 2011 saya masuk ke mohon maaf, pada tahun 2007 ya, kalau nggak salah ya. 2007, 28 sih lupa itu. Saya masuk ke kuliah di S3 di Bandung. Uninus, Universitas Islam Nusantara di Bandung. Alhamdulillah pada tahun 2011 saya keluar sebagai dokter, dokter S3 waktu itu. Nah itulah karir saya sampai S3, alhamdulillah. Kemudian terus mengabdi di IAI ini yang sebelumnya STIS Darussalam yang dikomandani oleh pertama adalah Kiai Haji Badruddin. Kemudian datang anak beliau Kiai Haji Muhammad LC tahun 1989 diserahkan beliau lah ya. Karena STIS ini berdiri kan pada tahun 1987. Kuliahnya awalnya 1988. 1 tahun aja beliau, Pak Haji Badruddin Allahyarham, menjabat sebagai dekan, dipegang oleh Kiai Haji Muhammad Badruddin LC, yang beliau saat itu baru datang di Mesir. Nah, jadilah beliau terpilih Bapak memimpin STIS ini. Pada tahun 1994 berubah STIS, naik tingkatnya menjadi STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam. Nah, saya waktu itu masih menjabat sebagai wakil ketua 1 bidang akademik. Nah, itu nanti sekarang gitu ya. Sekarang rektor wakil akademik juga sama. Nah, 1989, Kiai Haji Muhammad LC meninggal dunia Allah. Saya ditunjuk oleh Kiai Haji Budi Syukur yang waktu itu. Karena Kiai Haji Badruddin tahun 1992 boleh meninggal. 94 berubah menjadi STIS menjadi STAI yang masih dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad LC. 1989 Kiai Haji Muhammad meninggal. Mudah-mudahan beliau dapat rahmat Allah SWT. Nah, kemudian saya ditunjuk oleh Ketua Yayasan sekaligus pimpinan pondok Kiai Haji Budi Syukur melalui musyawarah ditunjuk untuk menggantikan. Sejak 89 saya memimpin STAI ini sampai awal perubahan menjadi IAI pada tahun 2017 ya. Jadi mulai 1989 sampai 2017 ketika berubah menjadi institut, maka institut dipegang oleh
Profesor Dr. Hafiz Ansori. Beliau juga alumni Darussalam ya sampai sekarang. Makanya mungkin karena saya banyak berkecimpung di bidang akademik, saya ditunjuk menjadi wakil rektor bidang akademik dan kelembagaan, itu ceritanya. Bidang akademik ini kan terdiri dari perguruan tinggi, ada yang namanya pengajaran, ya. Kalau belajar mata kuliah yang sekarang ini jumlahnya 48 mata kuliah yang harus ditemu mahasiswa, kemudian prakteknya ada KKN, kuliah kerja nyata, bidang pengabdiannya, kemudian ada penelitian mahasiswa, nanti ada skripsi yang diolah. Jadi tugas terdiri perguruan tinggi ini yang dibidangi oleh rektor 1 adalah bidang pengajaran, bidang penelitian, dan bidang pengabdian. Ini yang diteruskan oleh mahasiswa. Nanti mahasiswa dari awal ya belajar di kampus ini sistem paket ya. Artinya mahasiswa tidak memilih mata kuliahnya, tapi dipaketkan. Pertama diberikan berapa saya lupa 24 kredit berapa itu. Tempuh nanti dipaketkan lagi sampai 4 tahun itu selesai. Alhamdulillah nih yang mau wisuda November 2024 ini 80% tuh orangnya 80% tuh mereka adalah angkatan 2020. 4 tahun mereka selesai. Memang kami menggenjot semua supaya cepat keluar. Jadi yang angkatan yang 29, 28, 2017, 2018, 2019 itu sangat kecil. Nah, kecil. Alhamdulillah didominasi oleh angkatan 2020. Saya mengharapkan kalian seperti itu nanti ya. Benar-benar belajar di kampus ini untuk cepat keluar. Cepat keluar, irit biaya, ya kan? Efisiensi biaya. Nah, nanti di dalam perjalanan ini kalian melakukan penelitian. Dalam perjalanan ini kalian melakukan kuliah kerja nyata, pengabdian, penelitian, kalian membuat skripsi, ya mudah. Jangan dianggap susah, mudah semua itu. Yang penting belajar. Yang penting belajarnya ini. Nah, itu tugas wakil rektor. 1, bidang pengajaran, nyatakan tuh, bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi tugas wakil rektor 1 ini membantu rektor di bidang tadi, bidang apa? Pengajaran, di bidang penelitian dan bidang pengabdian. Dan atau ada hal yang lain ditunjuk oleh rektor, harus siap itu. Apa aja harus siap karena rektor itu ada atasan kita. Nah, kelembagaan yang merupakan bagian daripada tugas pembantuan oleh wakil rektor 1, membantu rektor. Ya kelembagaan itu kan ya ada lembaga SETAI, lembaga IAI namanya, Agama Islam. Ini selalu dipantau oleh pusat itu. Dan ini setiap 5 tahun ada akreditasi, ditinjau kembali ya keberadaan perguruan tinggi itu melalui lembaganya IAI Darussalam. Kita insya Allah nanti pada tahun 2026 itu nanti akan ditinjau kembali. 2025 Januari kita sudah siap menyiapkan segala sesuatunya. Ada lembaga di dalam IAI Darussalam itu ada lembaga yang disebut dengan Senat Mahasiswa. Senat IAI Darussalam itu gabungan daripada rektor, pembantu rektor, dosen-dosen di sana ada kumpul. Dia inilah yang membuat merumuskan kebijakan yang nanti ketok palunya ada pada ketua senat, dalam hal ini adalah rektor IAI Darussalam. Nah, di dalamnya ada fakultas, ada rektorat. Nah, rektorat ini ya yang dikelola oleh yang namanya lembaganya siapa? Lembaganya kepala biro. Nah, biro. Nah, itu menangani masalah rektorat. Biro rektorat ini di sana dia mengemandu mengenai masalah akademik, ya, masalah keuangan, ya, masalah perlengkapan umum, kepegawaian, itu dipandu rektorat ini yang mengaturnya, administratornya itu. Nah kemudian lembaga-lembaga fakultas, nah ada fakultas tarbiyah, fakultas syariah, itu tetap dalam pantauan
wakil rektor 1 membantukan tugas rektor itu tetap dipantau. Nah, di dalam melaksanakan itu semua, melaksanakan kegiatan-kegiatan akademik itu, ya, ada bagian-bagian yang membantu itu. Ada yang disebut dengan lembaga penjamin mutu internal. Ini nanti dia cek itu kegiatan-kegiatan fakultas, semua dicek dia nanti. Bagaimana jalannya pengajaran, itu dicek dia. Jadi setiap setahun itu dia mengeluarkan yang namanya RTM. Nah, itu kan RTM itu ya semacam tindak lanjut manajemennya kampus ini. Nah, ini nanti hasil inilah yang ditindaklanjuti, yang dipantau nanti oleh pusat. Kalau lembaga penjamin mutu internal itu adalah mereka mengawasi jalannya akademik di kampus yang merupakan mereka ditugaskan oleh rektor. Nanti ada yang namanya asesor dari luar, nah, dari BANPT ya. BANPT itu nanti dia mengecek jalannya kampus ini yang dulu dia lihat itu sejauh mana kerja LPM ini. Nah, itu kerja LPM dilihatnya. Itu yang pertama. Baru dia memantau. Berarti kalau LPMI berjalan bagus, itu nanti insya Allah juga hasilnya oleh tim asesor pusat luar itu dia nanti akan memberikan dukungan terhadap apa yang kerjanya LPMI. Maka LPMI harus digerakkan itu. Nah juga ada yang disebut dengan lembaganya itu LP2M, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Nah ini yang tugas tadi, tugas penelitian dan pengabdian. Ada yang memanagenya itu, mengelolanya itu adalah LPM, LP2M. Kalau LPMI itu adalah ketuanya itu adalah Dr. Soki ya. Kalau LP2M itu kepalanya adalah Khalil Rahman MAG ya. Ada lagi disebut dengan LData, Lembaga Data dan IT. Nah, disinilah jantungnya perguruan tinggi. Satu nama aja hilang, nama kalian, M-nya bisa tertinggal, itu tidak akan keluar di IT. Kamu tidak akan bisa mengeluarkan ijazah. Makanya dari awal ini betul-betul ya, kalian memasukkan nama itu sesuai dengan ijazah. Jangan tidak sesuai. Nanti di absen pun cek absen itu sesuai dengan ijazahnya. Itu dipantau terus itu. Karena supaya jangan salah, bagian datanya masukkan data kalian ke IT ini, yang ke pusat itu jangan salah. Sehingga ini adalah bagian daripada sistem administrasi yang sistem digital seperti itu. Nah, jadi ada yang menanganinya di sini ya. Ketua kepalanya di sini adalah Hairullah MAG. Hairullah MAG yang kepala gini. Nah, juga ada pustakaan. Nah, ini kalian belajar pustakaan. Jangan sampai kalian hanya terpaku dengan yang sekarang yang mudah aja jadi Google ya kan, Mbak Google aja. Jangan datanglah ke pustakaan. Di sana ada kepalanya siapa? Kepala Daud Yahya MAG. Nah, kemudian ada yang laboratorium. Nah, laboratorium bahasa ini masing-masing fakultas itu punya laboratorium. Nah, sekarang gedungnya lagi dibangun. Di samping Fakultas Sarto ada gedung laboratorium di tiap fakultas ini. Dan juga di samping ada 3 fakultas ini, ada yang saya katakan tadi masih di bawah Yayasan Darussalam Akademi Kebidanan Darussalam Martapura. Kita berharap ini terus berkembang, lembaga ini berkembang. Karena harapan kita adalah ini yang menjadi stikes nanti dulu. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Awalnya seperti itu. Kedepannya kita harap menjadi universitas. Karena sekarang yang orang masuk ke jurusan kesehatan cukup banyak sekarang ini. Makanya kita siapkan Darussalam ini jangan hanya agama, juga umum yang untuk kepentingan masyarakat juga kita siapkan. Ya mudah berkembang lah yang namanya Akbid ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah keluar SK-nya dari Minristek ya, bahwa resmi Akbid ini namanya Akademi Kebidanan Darussalam Martapura. Alhamdulillah. Nah ini
Ini mungkin yang kami sampaikan. Silakan nanti dilihat ya di mana ya, di YouTube ya, lihat aja lah YouTube ini sambil belajar, karena kita waktu sempit nanti ya, waktu sempit, waktu setengah jam 3-4 jam menurut saya, karena banyaknya materi-materi yang lain. Mudah-mudahan kalian benar-benar bersemangat kuliah. Ingat, berkuliah adalah bagian dari ikhtiar kalian, berusaha untuk mencapai gelar. Gelar inilah sebagai tanda simbol kalian berbakti kepada agama, bangsa, dan negara ini. Mudah-mudahan kalian sukses. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.